Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya Putri akan sharing terkait dengan, manajemen, eee, waktu ya. Kenapa sih kita perlu belajar tentang manajemen waktu? Ya karena kita sebagai, manusia, makhluk hidup ini nggak ngomongin tentang manajer atau leader ya, tetapi, semuanya sebagai manusia itu kita punya waktu yang sama 24 jam ya. Tapi apakah waktu itu produktif atau tidak, waktu itu bermanfaat atau tidak, ini, tergantung masing-masing individu. Sehingga, materi terkait dengan manajemen waktu agar kita produktif, agar waktu kita, bermanfaat, ini perlu, kita bahas ya. Jadi terkait dengan bagaimana kita me-manage, waktu. Oke, tadi Putri bilang bahwa, setiap manusia itu punya waktu yang sama ya, 24 jam. Dan waktu ini selalu melekat dalam kehidupan kita ya. Terus, dan ini merupakan salah satu sumber daya yang paling penting ya, misalnya karyawan dia bekerja, 8 jam, sehari atau 7 jam sehari, dia sudah memproduksi apa, makanya, waktu ini adalah sebagai salah satu, sumber daya ya. Terus manajemen waktu adalah proses menjadikan waktu lebih produktif dengan mengatur apa yang dilakukan dalam waktu, tersebut ya. Jadi dengan adanya manajemen waktu akhirnya karyawan jadi, lebih produktif, sudah menghasilkan apa, seperti itu. Terus manajemen waktu artinya menggunakan waktu seefisien mungkin dan seefektif mungkin untuk memperoleh hasil yang, maksimal. Jadi harapannya ketika kita menyelesaikan sesuatu waktunya efisien, artinya kita nggak boros waktu ya, cepet, seket-seket. Terus selanjutnya tujuan kita tercapai, kita menghasilkan ada sesuatu nih, kita bekerja hari ini, seperti itu ya. Jadi misalnya kayak misalnya kemarin nih hari pertama halal bihalal, Putri sebagai karyawan, "Hari ini aku ngapain ya? Waduh ternyata udah jam 12 aja, dari tadi ngobrol-ngobrol terus sama temen aku udah menghasilkan apa nih?" Kayak gitu. Jadi tetap harus efisien, artinya hemat waktu ketika saya mengkoreksi skripsi misalnya. Oh iya, ih nggak kerasa aku, ngoreksi skripsi 2 jam, hah? Kok 2 jam? Oh ternyata saya sambil buka WA, kalau buka WA kemungkinan besar akan buka, status kayak gitu ya. Jadi memang harus dijami ketika, memegang, gadget dan kita punya, eee eee, planning ya, hari ini mau ngapain aja, seperti itu. Saya pernah baca, dosen saya di UGM dulu memang, dia membuat status juga, intinya ketika bekerja dia nggak akan buka, HP, WA, paling nggak misalnya di target ya 2 jam sekali. Tapi memang, apa ya, komunikasi itu juga penting ketika memang ada hal-hal penting misalnya di atasan ya memang dia harus standby WA karena akan dihubungi oleh anak buahnya atau akan dihubungi oleh siapanya, kayak gitu ya. Jadi memang, tetap kita yang me-manage, artinya kapan saya akan buka WA, tapi ketika kita tahu ada agenda penting ya memang, WA harus sering, kita buka, seperti itu. Oke, kita semua itu punya persediaan waktu yang sama ya tadi, 24 jam tadi. Lah 24 jam tadi apakah akan bermanfaat atau tidak, akan produktif atau tidak ya tadi ya tergantung masing-masing individu, waktunya dihabiskan untuk apa. Terus beberapa orang dalam situasi kerja yang sama, dapat menghasilkan waktu dalam kondisi yang, sama pula ya artinya Eee, saya dengan, Bu Nana misalnya, ini sama-sama waktunya 8 jam di kampus misalnya. Ternyata Bu Nana sudah merekap banyak banget, saya misalnya belum. Nah ini, bisa terjadi karena saya tidak memanajemen waktu dengan, baik ya. Terus ya makanya tadi waktunya sama tapi prestasi atau produksi yang dihasilkan tentu akan, berbeda ya. Misalnya tadi, ada mahasiswa dia waktunya sama-sama 3 jam untuk belajar tapi mahasiswa A selesai, mahasiswa B nggak selesai belajarnya. Ya tadi karena mungkin di samping buka HP, ngaruh banget ya akhirnya pengen buka yang lain yang lain. Jadi memang harus, melakukan pembatasan ke diri sendiri. Terus harus dipahami juga bahwa yang lewat tidak akan, kembali lagi ya. Kayak misalnya, saya nih, jam 10 anak saya tidur, barulah saya pegang HP.
terus akhirnya buka Instagram waktu itu saya juga sempet, punya aplikasi TikTok ya, cuma buka buka TikTok aja, nggak di situ kan banyak ya, maksudnya, entah cara memasak atau apa kan ada ya, nggak kerasa ngelihat kayak gitu 2 jam. Aduh, kayak gitu ya, harusnya buat istirahat ternyata buat, buka, apa, medsos-medsos, nggak kerasa kayak gitu. Kalau misalnya itu dibuat untuk, melakukan pekerjaan mungkin malah udah, selesai kayak gitu ya. Umumnya waktu digunakan pada pekerjaan yang disenangi semata. Jadi misalnya, saya senangnya bikin materi misalnya, padahal pekerjaan saya yang lain banyak ya, ada merekap, ada, ngoreksi skripsi, aduh tapi ini mahasiswa nggak balik-balik skripsinya, ketika balik, apa sih, misalnya saya udah, apa, karena si mahasiswa nggak sesuai janji akhirnya saya, aduh ngerjain ini dulu deh yang aku senang biar produktif kayak gitu. Padahal, prioritasnya bukan yang disenangi, tapi yang, penting kayak gitu, penting dulu kayak gitu yang harus dikerjakan. Ah, ini baru ngomongin ke leader ya atau pemimpin. Jadi, pemimpin itu, dia ketika bekerja ini, tugas yang seharusnya dikerjakan itu 75%. Terus tugas yang sebaiknya dikerjakan 20% dan tugas yang disenangi, atau disukai itu 5%. Jadi jangan sampai kebalik, ketika si leader itu dia mengerjakan yang disenangi, itu enggak, tapi yang memang kewajibannya dia. Misalnya saya sebagai sekretaris, adalah merekap, ketika merekap harus ada bukti nih dari masing-masing dosen. Lah, berarti saya harus menghubungi dosen tadi minta buktinya kayak gitu. Dan dosennya ternyata ada 20 misalnya. Itu pekerjaan yang, berat ya karena harus mem-WA satu-satu dosen. Ketika sudah japri maaf udah disampaikan di grup dosennya nggak ada yang balas, berarti harus dijapri satu-satu kayak gitu. Memang harusnya itu yang dikerjakan ya itu dikerjakan, tapi bukan masalah, "Aduh aku nggak suka deh WA dosen, aku mengerjakan yang lain dulu deh, bikin materi dulu buat ngajar," itu enggak ya. Jadi dia harus mengerjakan yang sesuai dengan kewajibannya dulu. Ya kewajibannya dia apa, berarti itu yang harus dikerjakan dulu. Terus selanjutnya yang sebaiknya dikerjakan dan yang terakhir barulah yang, disenangi dan itu presentasinya hanya 5% gitu ya. Terus, leader leader yang efektif adalah yang mampu bekerja secara terarah dan bukan sekedar kerja keras. Jadi bukan hanya ibaratnya seseorang capek nyangkul itu nggak hanya capek nyangkulnya, tapi nyangkul yang terarah. Oh misalnya, daerah yang lurus dulu ke depan karena nanti biar gampang ditanami misalnya. Jadi bekerja nggak hanya asal bekerja, tapi yang terarah, ibaratnya ada targetnya gitu, gitu ya. Terus itu yang, efektif selanjutnya adalah leader yang sukses. Leader yang sukses adalah yang bisa bekerja tidak hanya efisien, tapi juga menyediakan waktunya untuk mencapai hasil pokok yang telah diprioritaskan. Jadi namanya leader yang sukses, dia, efisien, selain efisien dia bisa mencapai, target sesuai yang sudah diprioritaskan. Ya tadi, dulu Putri udah pernah ngomong bahwa leader itu pasti dia tujuan akhir dari manajemen adalah efisien dan efektif. Efisien berarti dia hemat sumber daya ya, entah itu tenaga, entah itu waktu, entah itu material, tetapi dengan hemat tadi dia bisa mencapai tujuan. Nah ini disebut sebagai leader yang sukses. Jadi efisien, waktunya efisien, tapi efektif. Artinya melampaui target dan produktif gitu ya. Sesuai dengan yang sudah diprioritaskan. Oke. Ada 3 aspek-aspek manajemen waktu ya. Yang pertama adalah penetapan tujuan dan prioritas, yang kedua adalah mekanisasi dari manajemen waktu, dan yang ketiga adalah kontrol terhadap waktu. Jadi artinya langkah-langkah dalam manajemen waktu, yang pertama adalah ditetapkan dulu tujuan dan prioritasnya, yang kedua adalah, apa sih ya, ibaratnya membuat jadwal, terus yang ketiga adalah kontrol terhadap, waktu. Yang pertama adalah penetapan tujuan dan, prioritas. Jadi, aspek ini berkaitan dengan, apa yang akan dicapai ya, apa yang, dibutuhkan, apa yang dibutuhkan untuk diperoleh dan membuat, prioritas dan tugas-tugas yang penting untuk mencapai, tujuan tersebut ya. Jadi, tentukan dulu apa yang akan kita capai, terus selanjutnya,
eee, selanjutnya adalah, kita buat, list-list tugas yang penting agar bisa mencapai, tujuan tadi yang sudah kita, tetapkan, ya. Jadi intinya penetapan tujuan prioritas adalah kita tentukan dulu tujuan apa yang akan dicapai, selanjutnya list-list kegiatan sehingga kita bisa membuat, prioritas tugas-tugas yang penting agar tujuan tadi tercapai. Yang kedua adalah mekanisasi dari manajemen waktu. Ini aspek ini berkaitan dengan tingkah laku khusus yang berkaitan dengan bagaimana mengatur waktu. Bagaimana mengatur waktu berarti apa? Membuat daftar kegiatan. Kalau sudah membuat daftar kegiatan, selanjutnya adalah menyusun jadwal. Jadi kita list dulu kegiatannya apa aja. Selanjutnya kita nyusun jadwal. Artinya nyusun jadwal dari kegiatan tadi kita akan melakukan itu kapan saja, tanggal berapa saja, jam berapa saja. Ini adalah mekanisasi dari manajemen waktu. Yang ketiga adalah kontrol terhadap waktu. Kontrol terhadap waktu ini, berhubungan dengan perasaan dapat mengatur waktu, serta pengendalian terhadap hal-hal yang dapat mempengaruhi penggunaan waktu. Contohnya apa? Contohnya berarti saya akan menghindari penundaan, saya akan meminimalkan waktu yang terbuang dan mendelegasikan tugas yang kurang penting. Jadi ketika saya sudah membuat list kegiatan, terus membuat, jadwal, selanjutnya adalah tinggal bagaimana saya mengontrol waktu saya. Artinya hal-hal yang nggak penting berarti saya hindari. Terus ada beberapa hal yang harus diselesaikan berarti saya nggak akan tunda, gitu ya. Terus, waktu-waktu yang tadi untuk ngobrol, untuk buka sosmed saya kurangi. Terus ketika ada, kegiatan yang memang itu bisa didelegasikan, saya akan delegasikan ke bawahan saya. Gitu ya, jadi nggak semuanya dikerjakan sendiri oleh leader, jadi waktunya si leader tadi akan efisien dan efektif. Oke, ini beberapa kegiatan yang termasuk dalam manajemen waktu. Jadi, ketika saya membuat manajemen waktu, berarti harus ada beberapa kegiatan ini ya, ada 6 kegiatan ya. Ada menetapkan tujuan atau sasaran dari hal yang hendak dikerjakan, menyusun prioritas, menyusun jadwal, menghindari penundaan, meminimalkan waktu yang terbuang dan mendelegasikan tugas yang kurang, penting ya. Yang pertama adalah dengan menetapkan, tujuan atau, sasaran yang dari hal yang hendak dikerjakan ya. Jadi yang tadi Putri bilang, yang pertama adalah tentukan dulu apa yang akan kita capai, itu ditentukan dulu, ya. Terus selanjutnya adalah menyusun, prioritas berdasarkan kepentingannya, ya. Jadi kan banyak kegiatan tuh, disusun dulu, prioritasnya ya. Karena perlu dilakukan, karena waktu yang tersedia singkat dan masing-masing, tujuan dan kegiatan itu nilai kepentingan yang berbeda ya. Jadi, untuk prioritas ini berdasarkan dari, nilai kepentingannya yaitu apa yang dirasa penting pada saat ini, ya. Jadi menyusun prioritas kenapa penting, kenapa harus dilakukan, karena waktu yang tersedia, singkat dan masing-masing, tujuan itu kan punya nilai kepentingan. Lah yang kita susun prioritas itu yang, dirasa, penting pada saat ini. Ya, itu yang harus dilakukan dulu, itu prioritas. Terus selanjutnya adalah, menyusun jadwal, membuat jadwal ini bisa dilakukan dengan cara membuat daftar kegiatan yang akan dilakukan. Nah, setelah daftar kegiatan barulah urutan waktunya dalam satu periode tertentu, bisa 1 hari, 1 minggu, ataupun 1 bulan ya. Dengan membuat jadwal ini akhirnya, berguna untuk menghindari, terjadinya bentrokan antar kegiatan atau menghindari ketergesaan ya. Jadi yang namanya menyusun jadwal berarti membuat daftar kegiatan termasuk jamnya, tanggalnya, harapannya itu jadi tidak bentrok ya. Kayak misalnya, saya nih mengejar 3 mata kuliah ya. Berarti setelah saya dapat RPP dari masing-masing koordinator mata kuliah, saya akan tulis di jadwal saya. Terus nanti kalau ada jadwal yang bentrok berarti, saya lingkari, oh ini berarti harus nanti saya akan ngomong ke si Pen untuk ganti, waktu untuk, jam mengajarnya, ya. Jadi disusun list kegiatan. Terus selanjutnya adalah menghindari penundaan. Nah, kebiasaan menghindari, eee eee, kebiasaan menghindari, kebiasaan menunda ini harus dihindari ya, karena
pekerjaan yang seharusnya sudah dikerjakan itu akan numpuk dan akan mempengaruhi, tugas-tugas selanjutnya. Jadi kalau bisa tidak menghindari maaf, kalau bisa jangan menunda ya, apalagi, besok saat, skripsi. Misalnya gini, "Ah, besok aja ah konsulnya, ah besok 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 besok," gitu ya. Ternyata, kemarin kejadian ke anak bimbingan putri ya, misalnya dia di ACC 10 Mei, "Udah ya kamu daftar 10 Mei." Tahu nggak pengujinya itu bisa di tanggal 28, Mei. Ah, butuh berapa hari sendiri tuh, 18 hari, gila hanya untuk, nunggu jadwal. Lah ternyata ini udah tanggal 28 nih misalnya. Ternyata penguji satunya nggak bisa. Nah, itu harus hati-hati ya. Jadi, kalau bisa daftar sekarang aja, jangan, "Besok ya Bu, daftarnya habis lebaran aja," misalnya. Ternyata dosennya semuanya pada nggak bisa, kayak gitu. Jadi makanya, apa-apa itu jangan, ditunda. Tadi selain, menunda itu ya karena akan jadi menumpuk, terus akhirnya waktunya lebih, lama ya. Nah, kalau penundaan ini nama lainnya adalah istilahnya adalah prokrastinasi, ya. Ketika ada mahasiswa menunda menyelesaikan skripsi, ya berarti dia prokrastinasi terhadap, skripsi, gitu ya. Terus kegiatan yang lain yang termasuk dalam manajemen waktu adalah meminimalkan waktu yang, terbuang ya. Dalam menyelesaikan tugas sesuai dengan jadwal, memanfaatkan waktu luang yang ada dan menghindari gangguan dalam pelaksanaan, tugas atau pekerjaan, maka, saya dapat meminimalkan waktu yang terbuang ya. Jadi ketika sudah di-list jadwalnya, terus ternyata misalnya kecuali ada hal-hal tertentu ya, misalnya yang, ada teman yang memang dia, pengen ngobrol dengan kita dan itu harus, ya oke berarti, ada beberapa yang ke-pending, tapi bukan berarti, apa ya, tadi kadang kan kalau temen curhat akhirnya kita jadi pengen curhat ya, akhirnya malah waktunya tambah lama lagi, kayak gitu. Jadi, waktu yang terbuang seperti tadi untuk ngobrol, untuk membuka sosmed itu dikurangi. Terus selanjutnya adalah mendelegasikan tugas yang, kurang, penting ya. Di sini bisa saja menolak ya, sehingga harapannya, tugas yang penting ini, apa ya, dilaksanakan oleh kita, sementara yang kurang penting ini dilaksanakan oleh orang lain atau oleh bawahan kita. Jadi jangan sampai, menerima semuanya, akhirnya kolong ya karena terlalu banyak, kerjaan, akhirnya jadi stres sendiri, seperti itu. Oke, urutan kegiatan dan prioritas ini berdasarkan, apa sih, kepentingannya ya. Yang pertama adalah kegiatan yang penting, jadi ini urutan kegiatannya, yang ini adalah, urutan, prioritasnya. Yang pertama adalah kegiatan yang penting dan mendesak, yang dua adalah kegiatan yang penting tapi tidak mendesak, yang ketiga adalah kegiatan yang mendesak tapi tidak penting, dan yang keempat adalah kegiatan yang tidak penting dan tidak, mendesak ya. Seperti tadi ya, ngobrol, buka sosmed, ini termasuk yang tidak penting dan tidak, mendesak. Kalau yang penting dan mendesak berarti yang harus diselesaikan saat ini gitu ya. Terus kalau yang penting tapi tidak mendesak, penting, tapi tidak mendesak berarti tidak harus saat ini. Ya kan? Terus yang ini yang mendesak tetapi, tidak penting. Nanti contoh-contohnya ada di, metrik manajemen waktu ya. Terus pekerjaan yang harus dikerjakan, ini prioritasnya, pekerjaan yang sebaiknya dikerjakan, pekerjaan yang menyenangkan untuk dikerjakan, atau pekerjaan yang tidak atau belum, perlu dikerjakan. Ini yang tadi loh urutan leader itu makanya dia harus mengerjakan yang harus dikerjakan dulu, yang sebaiknya dikerjakan, yang menyenangkan, dan yang terakhir yang, tidak perlu ya berarti nggak usah gitu ya. Ini komponennya yang tadi loh, ini 75%, 20% dan 5%. Oke, selanjutnya adalah, karakteristik orang dengan, manajemen waktu yang, baik ya. Yang pertama adalah dapat menilai kemampuan dirinya, yang kedua dapat mengidentifikasi sasaran yang ingin dicapai, yang ketiga adalah dapat menetapkan batas akhir penyelesaian pekerjaan, dan yang terakhir dapat membuat agenda kerja yang efektif. Masih ada lagi kan ya di, apa sih, di belakang. Yang pertama adalah dapat menilai kemampuan, dirinya ya. Jadi seseorang yang mampu menilai dirinya akan memahami hal-hal yang tepat untuk dilakukan dan baik untuk dirinya. Jadi dia juga memahami apakah dirinya sanggup untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan yang diinginkan. Jadi ketika orang yang bisa memanajemen waktu dengan baik,
ini saya bisa memahami hal-hal yang tepat untuk, dilakukan dan, baik untuk saya, kayak gitu ya. Dan juga, saya sanggup mana yang harus saya, selesaikan, kayak gitu. Terus dapat mengidentifikasi sasaran yang ingin dicapai. Jadi seseorang yang mampu mengidentifikasi sasaran selalu punya perencanaan dalam hidupnya, mempunyai target-target hidup yang berusaha ia capai, baik berupa target jangka panjang maupun jangka pendek ya. Jadi kalau saya bisa membuat sasaran yang ingin dicapai, berarti saya udah punya rencana nih terkait dengan hidup saya, ya. Dan saya punya target-target yang bisa dicapai. Selanjutnya adalah dapat menetapkan batas akhir penyelesaian pekerjaan. Jadi seorang yang mampu menetapkan batas akhir dalam pengerjaan tugas, ini tidak akan terjebak dalam satu pekerjaan yang justru akan membuatnya lalai untuk mengerjakan tugas yang lain. Ketika satu tugas sudah diselesaikan, maka dia akan beralih tugas ke tugas yang lain ya. Jadi ketika saya bisa memanage waktu dengan baik, maka saya tahu pekerjaan saya yang ini akan selesai kapan, karena tadi sudah ditarget kayak gitu ya. Kapan harus selesainya, saya sudah membuat list-list kegiatan dan kapan, dikerjakannya, sehingga saya tahu batas akhir maksimal untuk ini kapan yang harusnya sudah selesai. Selanjutnya, ciri karakteristik orang yang punya manajemen waktu yang baik adalah dapat membuat agenda kerja yang, efektif ya. Ketika saya dapat membuat agenda kerja yang efektif, ini, akan membuat perencanaan dan prioritas yang fleksibel sehingga seluruh tugas yang ada dapat dilakukan dengan, baik ya. Otomatis gini, ketika saya besok bekerja, berarti kan saya list nih, saya mau ngapain aja, ya nggak sih? Ketika saya list ngapain aja, ketika ini besok ketika nggak bisa, saya udah punya plan juga. Sudah ada alternatif. Sehingga, akhirnya ketika orang bisa me-manage waktu, dia akan punya agenda kerja, rencana kerja besok akan ngapain. Selanjutnya adalah karakteristik orang dengan, manajemen waktu yang, buruk. Yang pertama adalah jadwal perencanaannya terlalu padat, yang kedua tidak berusaha mendelegasikan suatu pekerjaan kepada orang lain yang memang sanggup untuk mengerjakan. Selanjutnya, tidak asertif untuk menolak suatu pekerjaan atau tanggung jawab yang dirasakan tidak sanggup untuk dikerjakan, membuang waktu untuk aktivitas yang kurang penting, dan menyelesaikan pekerjaan secara berlebihan. Yang pertama adalah jadwal perencanaan yang terlalu padat. Jadwal perencanaan yang terlalu padat ini akhirnya akan membuat, apa ya, kehidupan seseorang ini menjadi kaku, terlalu terstruktur sehingga peluang untuk melakukan aktivitas lain di luar perencanaan itu jadi lebih menarik dan lebih baik. Jadi ketika, list kegiatannya banyak banget ya misalnya, perencanaannya banyak banget, padat banget, itu akhirnya malah jadi bikin males, kayak gitu ya. Jadi memang ketika membuat list kita udah tahu yang hari Senin itu untuk apa, Selasa untuk apa, kayak gitu. Jadi dibagi jadwalnya biar yang di Senin itu tidak terlalu padat atau di Selasa tidak terlalu padat. Karena kalau udah kita lihat terlalu padat itu udah bikin males duluan. Yang akhirnya saya jadi menunda pekerjaan atau tadi prokrastinasi. Terus selanjutnya adalah tidak berusaha mendelegasikan, pekerjaan ke orang lain ya. Jadi ketika saya tidak mendelegasikan tugas ke orang lain, akhirnya apa? Saya kehabisan waktu untuk pekerjaan yang sebetulnya tadi harusnya bisa dikerjakan oleh orang lain. Sehingga waktu yang harusnya dapat digunakan untuk berpikir, untuk merencanakan, malah menjadi, nggak ada ya karena tadi saya untuk mengerjakan tugas tadi, kayak gitu. Padahal kalau tugas tadi didelegasikan, saya bisa melakukan yang lain, kayak gitu. Terus, tidak asertif untuk menolak, suatu, pekerjaan ya. Jadi ketika seseorang tidak asertif itu akan membuat tidak efisien ya, karena, tidak semua pekerjaan baik untuk kita kerjakan. Jadi yang namanya asertif adalah, berkata tidak tanpa menyakiti orang lain. Ya ketika saya marah, marah yang asertif ya berarti omongan saya itu tidak menyakiti orang lain, itu disebut sebagai asertif. Nah ini sama ketika misalnya saya disuruh atasan misalnya ya, "Tri kamu ini ya." Saya bilang, "Maaf Bu, untuk pekerjaan itu mungkin dilakukan oleh misalnya sekretaris saya, karena saya bla 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 bla," kayak gitu.
ya. Jadi ketika itu bisa dilakukan oleh orang lain, ya oleh orang lain gitu, tapi bukan berarti yang nolak terus-terusan ya. Tapi di sini kita, ngomong tidak. Kayak misalnya saya banyak kerjaan, malah diajak teman untuk makan siang di luar, ya saya akan ngomong, "Enggak, karena ini ada deadline kerjaan yang harus dikerjakan," seperti itu. Jadi ngomong enggak, tapi, dengan tidak menyakiti perasaan orang lain. Orang yang mendengarkan kita ngomong tidak tuh nggak sakit hati, itu adalah asertif. Selanjutnya adalah membuang waktu untuk aktivitas yang kurang penting. Jadi aktivitas-aktivitas yang kurang penting ini akan membuat kita terjebak untuk, tidak melakukan aktivitas yang besar dalam hidup kita ya. Jadi akhirnya kita hanya melakukan hal-hal yang sepele kayak gitu ya. Jadi hati-hati banget ya kayak ketika punya target tapi malah kita melakukan hal yang lain ya, seperti ngobrol, buka HP. Terus selanjutnya adalah menyelesaikan pekerjaan secara, berlebihan. Menyelesaikan suatu pekerjaan secara berlebihan ini akan membuat seseorang tidak, berpikir untuk mencoba hal-hal baru yang menantang dan lebih besar manfaatnya. Jadi waktu habis terbuang untuk melakukan hal yang, monoton ya. Artinya, ketika sesuatu bisa dibuat simpel ngapain dipersulit, kayak gitu ya. Tapi ini misalnya dipersulit banget misalnya, ya akhirnya waktunya habis, kayak gitu. Jadi eman-eman ya. Oke, selanjutnya adalah, ini adalah gejala-gejala, eee, pemborosan, waktu ya. Yang pertama adalah tidak pernah mengalokasikan waktu untuk hal-hal yang sangat, penting. Jadi memang harus dibuat, list ya, list daftar kegiatan, mana yang tadi kan sudah dijelaskan ya, mana yang, penting, mana yang tidak penting, mana yang mendesak gitu ya. Terus menggunakan terlalu banyak waktu untuk hal-hal yang mendesak, bukan yang penting. Jadi kita list-nya itu yang penting dulu, penting dan mendesak, ya bukan yang mendesak tapi tidak penting, kayak gitu. Terus membawa pekerjaan kantor ke rumah ya, saya sering banget dulu zaman dulu tuh ya kalau, offline itu kan tumpukan skripsi banyak ya, saya bawa, ternyata sampai rumah ketiduran, bawa lagi udah berat-berat berkasnya, kayak gitu ya. Jadi, kalau bisa memang pekerjaan kantor ya dikerjakan di kantor tadi, di kantor untuk bekerja bukan untuk, ngobrol. Terus, mengerjakan pekerjaan yang sebenarnya cukup dikerjakan oleh orang lain, ini yang tadi, kalau itu bisa dikerjakan oleh orang lain ya berarti delegasikan saja. Terus merasa dirinya tidak dapat digantikan oleh orang lain atau tadi ya, tidak percaya ke orang lain, makanya di manajemen itu nggak bisa tuh pemimpin yang, tidak percaya ke orang lain, nggak bisa, nanti dia nggak akan delegasi, padahal tugasnya dia melihat ke depan, tapi kalau dia nggak bisa delegasi akhirnya dia hanya muter-muter di lingkupnya dia aja kayak gitu, akhirnya nggak maju-maju. Terus sukar mengatakan tidak tadi ya, orang yang nggak enakan, misalnya, "Yutri makan siang," "Aduh nggak enak," akhirnya iya, padahal sebenarnya itu ada kegiatan yang memang penting untuk dilakukan saat itu. Jadi memang harus bisa mengatakan tidak dengan asertif, artinya tidak menyakiti orang lain. Terus gejala pemborosan waktu yang lainnya adalah membiarkan orang lain yang mengatur waktu kita. Aduh ini jangan sampai ya, kita yang punya waktu, artinya kita yang punya list daftar kegiatan. Ya jangan sampai, "Yuk makan siang tiap hari," terus kayak gitu. "Kamu bisa ya?" Kayak gitu, itu harus hati-hati. Terus sering merasa stres dan, terburu-buru, ya karena tadi dia list-nya hanya numpuk di satu hari, itu enggak. Terus jarang menyelesaikan pekerjaan tepat pada waktunya, ya karena disambi tadi. Sebenarnya kalau nggak disambi mungkin, 5 menit, selesai ya. Jadi, ini termasuk ciri-ciri pemborosan, eee, waktu ya. Oke, terus selanjutnya adalah ke matrik, manajemen waktu. Matrik manajemen waktu, ini yang tadi Putri bilang ya, ada satu 2 3 4. Yang pertama adalah yang satu penting, mendesak, penting dan tidak mendesak. Yang ketiga tidak penting
dan mendesak, dan yang keempat ora penting dan tidak mendesak ya. Yang pertama adalah penting dan mendesak, jadi harus dikerjakan saat ini ya. Contohnya adalah, deadline pekerjaan yang misalnya harus selesai besok jam 7. Nah, berarti emang kudu 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 dikerjakan siki, gitu ya. Terus, contohnya tadi adalah yang penting mendesak berarti deadline pekerjaan yang harus selesai misalnya besok jam 7. Nah, makanya kita harus prioritaskan itu dulu, yang penting dan mendesak. Yang kedua adalah penting tapi tidak mendesak. Contohnya adalah membuat perencanaan, terus membina hubungan, melakukan persiapan, memanfaatkan, peluang ya. Jadi ini lebih ke mencegah ya, karena di sini penting tapi tidak mendesak. Misalnya membuat jadwal kegiatan, membuat list ngajarnya apa aja, itu penting dan penting tapi tidak mendesak, tidak harus saat saat ini kan. Tapi itu bagus karena untuk, perencanaan kita biar lebih manajemen waktunya lebih bagus. Terus yang ketiga, tidak penting tapi mendesak. Nah, contohnya adalah, ketika, apa sih, rapat misalnya. Rapat ya, misalnya rapat itu nggak penting ya, tapi mendesak wong hari ini, jam ini gitu ya, atau tiba-tiba ada interupsi bahwa tadi tiba-tiba, ada apa sih, ada rapat tadi, atau telepon telepon ya, telepon. Kan berarti mungkin nggak penting, tapi mendesak yang harus diangkat sih, itu. Dan yang terakhir adalah, tidak penting dan tidak mendesak. Ya contohnya ya apa, sosmed, nonton TV, ya. Ya kegiatan-kegiatan yang tidak penting dan tidak mendesak. Ya contohnya tadi sosmed sama, nonton TV ya. Oke, ketika kita tidak bisa memanage waktu kita, ini beberapa dampaknya ya. Yang pertama adalah, kronik prokrastinasi atau menunda yang lama, ya. Akhirnya kita akan kehilangan motivasi dan prioritas. Gini, kalau orang yang menunda, ini terjadi pada saya ya, misalnya ada satu pekerjaan yang nggak saya senangi, misal, merekap. Karena merekap itu harus ada buktinya, padahal, bukti itu kadang minta ke dosen A itu lama banget ngasih ke saya. Ah, akhirnya besok ajalah saya mengerjakan yang lain dulu, besok ajalah, besok besok besok, kayak gitu. Akhirnya ketika mau ke kampus, akhirnya aduh ada pekerjaan, mesti dalam hati tuh, "Duh ada pekerjaan itu tuh yang belum, aku lakukan." Saya tahu bahwa itu belum saya lakukan, ya akhirnya jadi, "Ih males deh," misalnya, akhirnya jadi saya kekurangan motivasi. Terus akhirnya ketika, mahasiswa tidak bisa me-manage waktu, akhirnya akan terjadi performance, akan mengalami penurunan prestasi akademik ya. Entah itu apa sih ya, apa untuk pekerjaan ataupun ketika, atau sebagai mahasiswa itu akan menurun prestasinya. Ketika saya berarti akan menurun, prestasi kerjanya, performance kinerjanya. Terus selanjutnya adalah kekurangan waktu tidur, eee, kekurangan waktu tidur tadi, ya karena stres ketika saya nggak bisa manage waktu, ya akhirnya saya stres. Stres akhirnya mengurangi, apa sih ya, saya nggak bisa tidur, kayak gitu. Terus akhirnya ketika saya nggak bisa tidur, nggak bisa, apa ya, stres, akhirnya saya apa, pengen makan makanan yang, fast food ya, artinya makanan cepat saji, "Ih laper nih jadinya," misalnya. Atau, saya pengen kopi nih, kopinya kan, kalau, misalnya kopi janji jiwa gitu kan misalnya, gulanya banyak banget tuh misalnya. Nah akhirnya jadi, apa sih, diet yang tidak sehat ya. Terus, selanjutnya, ketika manajemen waktunya tidak baik, resiko drop out ya, atau menyelesaikan perkuliahannya tidak tepat, waktu. Karena saya bekerjanya di prodi sarjana keperawatan ya kebetulan, itu, ada sekitaran, 12 mahasiswa ya mungkin, 12 mahasiswa reguler ya artinya dia belum bekerja, yang, ini ya tidak tepat waktu, lulusnya, nambah semester. Lah kalau yang ahli jenjang itu sudah bekerja dan dia mungkin pakai biaya sendiri ya, paling yang nggak lulus tepat waktu 3 siswa.
Lah ketika nambah semester itu kemungkinan besar akan nambah lagi karena apa? Dia sudah kekurangan motivasi yang menumpuk yang tadi loh, ketika dia menunda, ya akhirnya dia jadi malas, motivasinya nggak ada, nggak pernah ketemu teman, ya akhirnya dia nambah semester, seperti itu. Jadi, harapan Putri ke kalian ketika sudah belajar manajemen waktu, ya tadi, oh iya, ciri-ciri orang yang melakukan manajemen waktu adalah dia membuat tujuan dulu, apa sih yang aku capai, selanjutnya saya akan membuat, prioritas. Jadi saya list daftar kegiatan, saya tentukan waktunya. Terus kalau ada beberapa hal yang memang saya bisa delegasikan, saya akan delegasikan. Saya tidak akan menunda, pekerjaan atau menunda, tugas-tugas, kayak gitu. Karena ngaruh banget ya ketika menunda ya, seperti itu. Oke, mungkin itu saja dari saya. Ketika nanti ada pertanyaan boleh, ditanyakan di forum diskusi, untuk kuisnya silahkan dikerjakan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh.